paham apa ya, paham sinonim taraduf, lughatut taraduf atau similarism. Padahal itu sangat penting kita membedakan. Jadi kalau kita belum paham bedanya gelas dengan cangkir, ya sulit kita membedakannya. Yang substansinya bisa ditangkap, tapi variabelnya tidak. Hanya paham alat untuk minum, selesai. Jadi ini namanya gelas, ini gelas. Jadi bingung saya nih gelas. Padahal setiap perubahan itu menuntut adanya pemberian terma yang baru, istilah yang baru. Kalau yang ada kupingnya namanya cangkir. Kalau yang biasa kita minum namanya gelas. Kalau bentuknya besar namanya mug. Kalau pegangannya panjang namanya gayung. Kalau papar tidak tercekung namanya centong namanya. Ya kan begitu. Nah, itulah sebabnya. Makanya ketika kita bicara tentang keabadian yang mana yang kita bicarakan, karena daiman itu tidak sama dengan abadan, dan abadan tidak sama dengan khalidan, dan khalidan tidak sama dengan sarmadan. Itulah makanya kita menjadi bingung ketika orang bilang Al-Quran dianggapnya sama dengan Alkitab. Alkitab dikiranya sama dengan mushaf. Pertanyaannya bagaimana hukumnya pegang Al-Quran, wajib wudhu atau tidak? Kalau kita paham Al-Quran, mana mungkin Quran bisa dipegang? Kalamullah bila sautin wala harfin, bagaimana megangnya? Maksudnya mushaf. Nah, kalau kita nanya mushaf itu, kapan ada mushaf? Mau ada mushaf Utsmani itu setelah Nabi meninggal dunia. Jadi Nabi pegang mushaf, wudu enggak? Mushaf ada belum zaman Nabi? Jadi berarti hukumnya enggak ada. Begitu kan? Cebok pakai tisu. Bagaimana hukumnya? Nabi pakai tisu enggak? Sebabnya apa? Belum ada. Ya berarti hukumnya enggak ada, selesaikan. Jangan dicarikan hukum haramnya. Ini kita kembali pada agama. Rokok, Nabi ngerokok enggak? Sebabnya enggak ngerokok apa? Ya berarti enggak ada hukumnya. Jangan dicari hukum haramnya, disuruh siapa? Nyari-nyari hukum haram. Ini kan jadi persoalan kita bicara agama. Nanti dengan apalagi az-zikr yang dijamin oleh Allah abadi itu adalah az-zikr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Az-zikr bukan Al-Quran. Lalu Al-Quran gimana? Al-Bayyinah gimana? Al-Huda gimana? Enggak jelas. Nah, kalau nggak salah 20 tahun yang lalu kita seminar dengan Fadilatul Syekh Agus Mustafa yang mengarang Neraka Tidak Abadi itu. Habib pernah baca bukunya. Kita diskusikan bersama dengan di Universitas Wiralodra di Indramayu. Nah, dalam diskusi saya tidak mau, karena watak saya tidak mungkin menyalahkan siapapun. Apalagi mau kafirkan, membidangkan juga enggak. Udah, saya artinya terlalu mahal mulut saya untuk mengkafirkan orang kok. Saya nggak tahu itu, cuma gitu saja. Nah, jadi sehingga nanti kita sendiri mestinya membedakan dua hal yang sangat berbeda antara budaya dan agama. Definisinya pakai definisi umum sajalah, apapun yang hasil kreasi manusia, hasil pemikiran manusia, hasil karya manusia, hasil
yang diproduk oleh kemanusiaan itu adalah budaya. Lalu sekarang saya mau nanya, ilmu usul fikih itu budaya atau agama? Budaya, karena dihasilkan oleh pikiran orang. Fikih itu agama atau budaya? Budaya, bukan agama. Buktinya mana? Buktinya berbeda pendapat. Ada yang bilang batal, ada yang bilang tidak. Ada yang bilang wajib zakat, ada yang bilang tidak wajib zakat. Menyentuh istri ada yang bilang batal, ada yang bilang tidak, ada yang bilang tergantung. Sebagai bukti bahwa itu budaya adalah karena mereka berpendapat berbeda-beda. Dalam zakat juga sama. Ya, Imam Syafi'i tidak perlu wajib zakat cabai, bawang, semangka. Sekalipun kau dapat uang 10 miliar, tidak wajib zakat menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau nanamnya padi, gandum, jagung, makanan pokok, sekalipun dapat 5 juta, Anda wajib zakat. Ini Imam Abu Hanifah demikian, di bidang zakat sampai sholat. Ada yang takbir, ada yang usolli, ada yang sedekah, ada yang baca Fatihah, ada yang tidak. Sampai sholatnya pun, itu berapa persen agamanya? Apa betul Nabi Muhammad itu waktu tahiyat baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahumma salli alaihi wa ala Muhammad. Assalamualaikum atau assalamu alayya. Kita juga nggak tahu. Dan justru bahwa sampai hadis-hadis yang menceritakan sholat sendiri itu rata-rata semuanya hadis ahad, nggak ada hadis mutawatir. Kita kehilangan fakta di lapangan. Saya ingin sholat seperti Nabi, seperti yang mana? Yang ada klaim masing-masing. Mu'tazilah bilang Nabi sholatnya begini, Syiah begini, Ahli Sunnah begini, Wahabi begini. Semuanya mengklaim. Ada yang digoyang-goyang, ada yang tidak. Jujurnya saja, Nabi bagaimana sholatnya? Atau jangan-jangan ada sesuatu hal yang terjadi dalam perjalanan kodifikasi hukum Islam ini. Nah, ini menjadi persoalan kita terangkan dulu, sehingga dengan harapan mudah-mudahan dengan diskusi ini tidak ada satu mazhab pun yang mengklaim aku yang paling benar. Kita sama-sama tidak tahu kok, jujur aja. Atau jangan-jangan para sahabat Nabi jarang berjamaah barangkali. Di Fatihahnya saja ada yang baca Fatihah, ada yang tidak. Yang tidak baca, dalilnya ada. Idza qumtum ila sholati faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Apabila kamu ingin melakukan salat, bacalah surat yang paling mudah, ma tayassara, yang paling mudah. Ya udah kulhu sama Al-Kautsar. Oke. Sampai firman Tuhan yang kita katakan sebagai kalamullah sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi, kata ahli Asy'ari dan Maturidi. Ya. Al-Kautsar saja itu berbeda pendapat menafsirkannya. Surga, telaga yang ada di surga. Al-Kautsar an-ni'am al-katsira, nikmat yang banyak. Al-Kautsar kalimatnya inna a'tayna fil madi, masa di surga kan belum. Nah, atau mungkin juga dari kosher, bahasa Yahudi artinya tukang daging. Ini adalah Al-Kautsar fasalli li rabbika wanhar, makanya berkorban. Iya kan? Penulis Al-Qur'annya di sini saya ingin di ujungnya jangan sampai kita mengklaim aku yang paling benar, kamu murtad, kamu bid'ah, kamu musyrik, aku yang paling seperti itu. Ini sangat melelahkan sekali. Ya, kita sama-sama tidak tahu kok. Kita tidak pernah ketemu dengan orangnya kok. Nabi Muhammad yang saya cintai juga saya tidak bertemu. Sehingga
Ini yang jadi persoalan. Saya tidak mempercayai hadis-hadis Nabi yang mengatakan, ya, di dalam kitab-kitab fikih, Nabi memotong tangan orang yang mencuri, lalu tangannya digantung di leher orang yang mencuri sampai busuk, supaya jadi pertunjukan orang-orang lain. Saya tidak percaya Nabi sekejam itu. Apalagi Nabi menyuruh maling yang lari 8 orang. Yang di kitab Madzhabul Arba'ah ada, silakan nanti ya Bapak Syariah. Lari, kata Nabi, tangkap mereka, cungkil matanya, potong tangannya, lempar di tengah padang pasir. Saya tidak percaya dengan hadis-hadis semacam itu, karena mengganggu kemesraan saya bersama Kanjeng Nabi. Tapi ada yang mengotot-ngotot kan, yang membodoh-bodohkan saya, ada kan? Ya, kalau Anda merasa nyaman merindukan orang yang seperti itu, ya silakan, hak Anda. Tapi saya tidak akan menyalahkan Anda. Dan Anda jangan menyalahkan saya, karena saya juga tidak mau cinta saya terganggu dengan hal-hal semacam itu. Nah, ini kan dalam pikir konsep kita semacam itu. Kita kan sudah 1200 tahun yang lalu. Kok masih bertengkar saja gara-gara memilih Abu Bakar tak Ali yang berhak? Sudah mati semua kok. Hai guys, it's me Fauzia Hanum. Aku makeup artist dan beauty influencer. Aku sekarang sama... Betul nggak? Ngapain kita urus? Kita bukan anak cucu, bukan apa kok. Ya mungkin antum Habib bukan ada. Kalau saya kan nggak orang Jawa. Saya mau nggak mau ikut udah terserah lah. Gitu. Itu dimensi semacam itu. Jadi nanti budaya dan agama semacam itu. Kemudian abadi sendiri dalam artian waktu dan gerakan. Abadi ini kan persoalan waktu, ya kan? Ketika tidak berakhiran, itu namanya abadi. Sebetulnya waktu itu sendiri tidak ada. Adanya hanya ada nisbi, ya, relatif. Keberadaannya itu waktu itu adalah budaya. Dulu orang dalam sejarah bagaimana manusia menghitung waktu di Egypt, di Mesir kuno, mereka menghitung waktu itu melihat pergerakan matahari. Ya, kalau baru muncul namanya pagi, kalau tenggelam namanya sore, kalau terang namanya siang, kalau gelap namanya malam. Mereka menghitung waktu itu dengan cara menancapkan tongkat di tanah. Nah, lalu bayang-bayang inilah untuk mengukur waktu. Iya kan? Oke. Nanti bayang-bayangnya bergeser, condong ke utara dan condong ke selatan, tergantung pada posisi planet yang kita duduki bumi ini dengan posisi matahari, karena ada ulang-aliknya, yaitu musim panas dan musim dingin. Maju lagi mereka bikin jam dari pasir. Jam dari pasir. Jadi kalau sudah penuh berarti 12 jam, dibalik lagi tak gitu. Nah, turun itu waktunya. Sampai waktu yang mekanik sekarang yang kita pakai sekarang, dan sekarang udah pakai elektronik, ini lebih akurasinya lebih tinggi lagi. Tapi elektronik pun tetap tidak mencapai akurasi 100%, masih ada selisihnya. Sekalipun 1 menit setiap 4 tahun. Itu waktu. Nah, dari mana waktu datang? Dari melihat bumi berputar posisinya. Ketika bumi tidak berputar, masih ada waktu enggak? Jadi, dari mana kita tahunya abadi?
abadi terjadi ketika di alam semesta tidak ada yang bergerak. Kalau bumi tidak berputar, ada besok nggak kira-kira? Ada kemarin nggak? Nggak ada. Itulah keabadian di sorga adalah karena sudah tidak ada hitungan waktu, karena sudah tidak ada yang bergerak. Oke, kita kembali kepada bergerak.